Ada William Barros. William Barros shooting that goal. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Persib menang dramatis, keputusan janggal wasit jadi sorotan, Bung Binder sampai dibuat tak percaya. Semalam, Persib Bandung tampil garang di laga kedua grup G AFC Champions League 2025-2026. Ya, bermain di Pathum Thani Stadium, Maung Bandung sukses meraih kemenangan penting dengan skor 2-0 atas tuan rumah Bangkok United. Persib membuka keunggulan tepat pada menit ke-41 melalui Andrew Jung. Penyerang asal Prancis itu sukses memanfaatkan umpan matang dari William Barros, sebelum melepaskan penyelesaian klinis di depan gawang lawan. Memasuki babak kedua, tim asuhan Bojan Hoda tampil lebih agresif lagi. Tekanan pun akhirnya berbuah manis. Di menit ke-71 William Barros mencetak gol kedua. Saat itu, tendangannya sempat membentur barisan pertahanan Bangkok United, namun pada akhirnya tak terbendung dan meluncur deras ke gawang lawan. Skor 2-0 pun bertahan hingga laga usai dan Persib pun pulang dengan 3 poin yang sangat berharga. Meski Persib meraih kemenangan, namun, di laga itu ada kejadian yang membuat Bobotoh geleng-geleng kepala. Sebenarnya Maung Bandung bisa mengalahkan Bangkok United dengan skor 3-0. Sebab, di awal babak kedua striker Persib, Andrew Jung, sempat mencetak gol. Sayangnya, selebrasinya harus terhenti karena hakim garis mengangkat bendera tandanya offside. Padahal kalau dilihat dari tayangan ulang, tak ada satupun pemain Persib yang terjebak offside. Sayangnya, dalam ajang AFC Champions League khususnya di babak grup ini tidak ada VAR, sehingga para pemain Persib pun harus legowo dengan keputusan wasit tersebut. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sudah menegaskan bahwa VAR hanya akan hadir mulai babak knockout AFC Champions League 2. Artinya, sepanjang fase grup, para wasit akan memimpin pertandingan tanpa bantuan layar monitor atau ruang kendali VAR. AFC menilai fase grup masih bisa dijalankan tanpa teknologi tersebut. Pertimbangan utamanya adalah masalah teknis, infrastruktur, serta efisiensi biaya. Mengingat laga fase grup digelar di berbagai negara dengan fasilitas stadion berbeda-beda, penerapan VAR secara menyeluruh dianggap sulit dilakukan secara konsisten. Keputusan AFC ini tetap menuai pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola Asia. Sebagian mendukung karena fase grup masih bisa berjalan normal tanpa VAR, sementara sebagian lain menilai teknologi itu sudah seharusnya dipakai sejak awal demi menjaga fair play. Bahkan pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder juga langsung mengkritik pihak AFC. Lewat unggahan akun Instagramnya, Bung Binder merasa aneh dengan keputusan wasit sekelas AFC Champions League. Padahal jelas, saat itu, para pemain Persib jauh dari kata offside dan seharusnya itu adalah gol yang sah. Meski begitu, pada akhirnya Persib pun tetap menang dan hasil ini mengantarkan Maung Bandung ke peringkat 2 klasemen sementara grup G dengan koleksi 4 poin. Di atas Persib, ada Lion City Sailors yang berhasil menekuk Selangor FC dengan skor 4-2. Sama dengan Persib, Lion City Sailors pun mengoleksi 4 poin. Dengan raihan ini, peluang Persib untuk melangkah ke babak berikutnya semakin terbuka lebar, meski persaingan dipastikan akan berlangsung ketat hingga laga terakhir. Komentar mengejutkan Bojan Hoda usai Persib bungkam Bangkok United di kandangnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan apresiasi kepada para pemainnya setelah berhasil menundukkan Bangkok United 2-0 dalam laga kedua grup G AFC Champions League 2. Namun dia juga mengaku sedikit kecewa karena seharusnya bisa menang lebih dari 2 gol. Hoda menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari kerja kolektif dan fokus tinggi yang ditunjukkan seluruh skuad Persib selama 90 menit pertandingan. Meski seluruh pemain tampil solid, pelatih asal Kroasia itu secara khusus menyoroti performa striker andalan Andrew Jung. Pemain asal Prancis tersebut mencetak gol pembuka Persib pada menit ke-42, yang menjadi momentum penting bagi kemenangan tim. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena datang di tengah jadwal padat yang dijalani Persib dalam beberapa pekan terakhir. Hoda pun menyambut baik jeda kompetisi yang akan datang, dan menyebutnya sebagai kesempatan emas untuk menyegarkan fisik dan mental pemain. Saya merasa senang, 3 poin kami bawa dari sini, saya pikir ini sesuatu yang bagus. Jung membuka gol pertamanya, seharusnya ada 1 gol lagi, namun saya sedikit kecewa karena gol tersebut dianulir. Sekarang tim akan masuk masa jeda, saya kira setelah jeda tim akan menjadi lebih baik. Sesama pemain sudah terjalin pengertian satu sama lain dan ini sangat penting bagi tim untuk depannya, ungkap Bojan Hodak. Jadi saya melihat memang Bojan Hodak ini adalah pelatih yang kaya akan taktik.
dan juga pintar untuk bisa memilih pemain-pemain yang dia akan turunkan di starting lineup dan juga sebagai pemain pengganti. Karena terbukti di pertandingan malam hari ini, pemain-pemain yang dia pilih dari awal adalah pemain-pemain yang memang semuanya bisa perform dan bermain sebagai satu unit, satu kekuatan. Diabaikan Patrick Kluivert, Marc Anthony Klok beri pesan mendalam untuk Pratama Arhan. Kapten Maung Bandung, Marc Anthony Klok, berpesan kepada Pratama Arhan untuk terus bekerja keras agar bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Ya, Arhan memang pernah menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia di era pelatih Shin Tae-yong. Akan tetapi, setelah Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Januari lalu, dia belum mengukir satu penampilan pun bersama skuad Garuda. Bahkan, Arhan juga tak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil buat Oktober mendatang. Sebagaimana yang diketahui, Patrick Kluivert belum lama ini telah memanggil pemain untuk membela timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Arab Saudi serta Irak pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Saat Mark Klok masuk dan kembali dipanggil ke timnas Indonesia, nama Pratama Arhan justru kali ini menghilang dari skuad Garuda. Menanggapi hal ini, Klok berbicara dalam konferensi pers jelang menghadapi Bangkok United kemarin. Klok menyebut bahwa mantan pemain PSIS Semarang tersebut merupakan pemain yang baik dan hebat. Walaupun sekarang tidak masuk dalam daftar pemanggilan pemain timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, Arhan diyakini Klok masih memiliki jalan panjang untuk kembali ke skuad Garuda. Hal ini lantaran, Pratama Arhan sekarang menjadi salah satu andalan Bangkok United di semua kompetisi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini pun berpesan, agar Pratama Arhan tetap positif dan terus bekerja keras karena apapun bisa terjadi dalam perjalanan karir sepak bola. Untuk Arhan, tentu saja saya berharap banyak hal baik untuknya. Dia orang yang sangat baik, dia pemain hebat. Saya tidak berpikir dia sedang dalam masa sulit karena bermain di salah satu tim terbaik di Thailand, di Liga Champions. Dia mungkin tidak masuk tim nasional saat ini tetapi dia masih muda. Dia punya masa depan yang hebat di depannya. Saya hanya berharap dia sukses di Liga, saya berharap dia tampil baik. Mudah-mudahan suatu hari nanti dia kembali ke tim nasional. Lebih kuat, lebih bugar, lebih dewasa. Apapun bisa terjadi di sepak bola. Tetaplah positif, bekerja keras, itu yang saya harapkan untuknya, ungkap Marc Anthony Klok. Meski dipisahkan jarak dan waktu, Eliano Reinders tetap dapat pesan khusus dari Tijani Reinders. Bek Persib Bandung sekaligus bek timnas Indonesia, Eliano Reinders, mengaku kerap mendapat dukungan khusus dari bintang Manchester City, Tijani Reinders. Dukungan ini bertujuan agar Eliano bisa bermain lepas saat memperkuat Persib Bandung. Ya, Eliano Reinders dan Tijani memang memiliki kedekatan secara emosional karena lahir dari rahim yang sama. Keduanya lahir dari pasangan Angelina Lekatompesi dan Martin Reinders. Martin Reinders sendiri merupakan mantan pesepak bola dan diketahui sempat menjadi rekan satu tim legenda sepak bola Belanda, Jaapstam. Martin Reinders juga pernah bermain di Finlandia bersama FC HK dan FC Jokerit. Martin juga memulai karir profesionalnya di PC Zwolle, yang mana ini merupakan tempat Eliano dan Tijani saat menimba ilmu di akademi sepak bola, sebelum berlanjut ke level profesional. Eliano menjelaskan, Tijani selalu memberi dukungan di berbagai situasi, bahkan ia juga kerap membalas dukungan itu dengan sama-sama memberi motivasi untuk Tijani. Ya, tunjukkan diri kamu sendiri, bermain bagus, itu yang selalu kami sampaikan pada satu sama lain, ungkap Eliano kepada awak media. Meski memulai di tempat yang sama, namun jalan karir keduanya berbeda. Karir Tijani semakin gemilang saat menjadi gelandang Manchester City dan membela tim nasional Belanda. Sedangkan Eliano sendiri memilih jalur berbeda dengan memutuskan untuk mengambil sumpah menjadi WNI. Namanya semakin melejit setelah memperkuat timnas Indonesia dan membela Persib. Kondisi semakin membaik, fans timnas Indonesia dijamin bahagia, oleh Romeni datang ke Arab Saudi lebih cepat. Sebagaimana yang diketahui, Ole Romeni masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, di putaran keempat tersebut, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City pada Oktober mendatang. Meski dalam tahap pemulihan cedera, Romeni tetap muncul dalam daftar 28 pemain yang dirilis skuad Garuda. Patrick Kluivert sepertinya benar-benar sangat membutuhkan jasa Ole Romeni di lini depan skuad Garuda. Karena itu, segala upaya tentunya dilakukan agar sang pemain bisa segera pulih dari cedera yang dialami.
Menanggapi hal tersebut, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa Romeni sedang dalam perkembangan baik, ia juga kemungkinan besar akan bermain menghadapi Arab Saudi dan Irak nantinya. Selain itu, Sumarji juga membeberkan, Ole akan tiba lebih cepat di Arab Saudi. Hal ini dilakukan agar tim dokter Timnas Indonesia bisa mengetahui perkembangan pemulihan Romeni secara langsung. Oleh perkembangannya di kami, makin hari makin bagus, dia juga datang dan dia minta. Bener-bener dia pengen berjuang. Jadi sampai saat ini sangat bagus perkembangannya. Ya, peluang untuk bermain besar juga, makanya nanti kita lihat, ketika kita kumpulkan semuanya itu tanggal 6, itu sudah lengkap semuanya. Romeni akan datang lebih cepat ke Arab Saudi, sehingga kita bisa lihat nanti, ungkap Sumarji. Tentu, kedatangan lebih cepat ke Arab Saudi yang dilakukan Romeni ini menunjukkan, jika dirinya benar-benar sangat antusias untuk kembali berseragam Garuda. Baginya, membela Merah Putih adalah sebuah kehormatan yang patut diperjuangkan. I'm standing in the red inside a payphone.